Menyaksikan kegembiraan gagak pemakan jiwa, Zuo Fan mengangkat sudut mulutnya, mengetahui bahwa Long Jiu mengenalinya. Lagi pula, dia biasa memanggil Long Jiu dengan kakek Jiu saat pertama kali mereka bertemu. Selain itu, tidak seperti orang-orang yang memanggilnya sebagai kakek Jiu, nada angkuh Zuo Fan membuatnya jelas bagi Long Jiu tentang siapa dia. Mata mereka melesat dari satu ke yang lain dengan ragu. Anak klan kelas 3 berani berbicara omong kosong kepada sesepuh pavilion naga terselubung. Aneh. Penatua yang dimaksud tidak hanya tidak menegur tetapi tampak santai, lebih aneh. Selain itu, tampaknya ada beberapa makna mendasar di dalamnya, yang membingungkan mereka. Ini menimbulkan banyak keraguan pada para tamu. Tapi sebelum mereka sempat mengorek, sebuah cibiran terdengar. Gedung bunga melayang sangat bijaksana untuk membiarkan beberapa orang pipskeak memiliki meja. Yang mengejutkan semua orang, Xie Tianyang telah berdiri di pintu masuk, tanpa sepengetahuan mereka. Sementara itu, wajah Jian Suifeng berubah pucat. Pengecualian Sword Marquise Abode dari pesta 7 rumah adalah penghinaan total. Chu Qingcheng menangis, mendesak Zuo Fan, siapa yang menyuruhmu duduk? Pergi segera. Qingcheng, apakah kamu lupa? Akulah yang mengundang mereka. Huangpu Qingyun tersenyum padanya, tapi makna yang lebih dalam tertusuk di Sword Marquise Abode. Bukankah sia-sia memiliki meja kosong? Aku telah menyambut kedua murid itu untuk memanfaatkannya dengan lebih baik. Lagi pula ini bukan tempat untuk anjing duduk. Karena tuan muda kedua tidak menaruh Sword Marquise Abode di matanya, kita akan mengambil pergi kemudian. Pamitan, Xie Tianyang melambaikan lengan bajunya dan pergi. Kali ini, Jian Suifeng tidak menghentikannya, mengejarnya dengan wajah tegas. Tidak ada kompromi dalam hal martabat Sword Marquise Abode, bahkan jika itu berarti menyinggung 6 keluarga lainnya. Chu Qingcheng menjadi cemas. Huangpu Qingyunlah yang melakukan ini, tetapi Drifting Flowers Edifice adalah tuan rumahnya. Dengan Xie Tianyang kembali dipermalukan, bukankah Sword Marquise Abode menyalahkan semua Drifting Flowers Edifice? Di saat krisis ini, Drifting Flowers Edifice seharusnya berteman, tidak menyinggung orang lain kiri dan kanan. Tuan muda Xie, harap tunggu. Ini adalah kesalahan dari gedung bunga melayang kami. Mohon maafkan aku. Aku akan segera mengatur meja untuk meminta maaf. Chu Qingcheng menangis panik. Xie Tianyang berhenti dan berbalik. Chu Qingcheng bersedia merendahkan dirinya dan meminta maaf. Ini sudah cukup bagi Sword Marquise Abode untuk menjaga martabat mereka. Tidak pantas keras kepala. Namun, melihat seringai mengejek Huangpu Qingyun, kemarahan Xie Tianyang berkobar dan berbicara dengan dingin. Gedung Lord Chu, karena kamu memiliki Regent Estate yang kuat untuk bersandar. Kamu tidak perlu merendahkan diri sendiri. Aku sangat disayangkan untuk mengatakan bahwa Sword Marquise Abode yang kecil dan kecil tidak dapat menerima permintaan maaf kamu. Xie Tianyang pergi kali ini untuk selamanya. Chu Qingcheng menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya? Drifting Flowers Edifice memilih untuk mengandalkan Regent Estate di saat mereka sangat membutuhkan. Ini pada gilirannya mengasingkan rumah-rumah lain. Dia tidak tahu apakah ini jalan yang benar, tetapi dia mulai merasa bahwa gedung bunga melayang menjadi semakin terisolasi. Bahkan teman lama mereka, Long Jiu, hanya bisa menghela nafas karenanya. Jika dia bahkan tidak bisa menjaga martabat tamunya, apa yang membuat mereka kembali untuk kedua kalinya? Huangpu Qingyun sangat senang dan menunjukkannya dalam tersenyum.
Matanya melayang ke Vicious Pilking yang mengangguk dan menunjukkan kilatan licik. Zuo Fan menerima semuanya dan menangis di dalam. Sialan. Ini adalah rencana Huang Pu Qingyun untuk mengisolasi Drifting Flowers Edifice. Ketika Drifting Flowers Edifice hilang, yang berikutnya adalah Sword Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion yang menolak untuk mengakui kekuatan mereka. Dan ketika 7 rumah berada di bawah satu panji, klan Luo akan jatuh. Zuo Fan menyipitkan matanya saat dia berteriak, "Kakak Xie, ada lebih banyak kursi di sini. Jika kamu tidak keberatan, mari kita berkumpul dan bergabung dalam pesta." Bocah berisik yang tidak penting berani memanggilku saudara? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Duduk di sebelah kamu akan membuang kehormatan 7 rumah. Xie Tianyang mendengus ke dalam sambil mengatupkan giginya. Bangunan bunga melayang busuk ini sudah keterlaluan. Sejak kapan anak klan kelas 3 bisa meneriakiku? Xie Tianyang bahkan tidak berbalik jadi Zuo Fan menggaruk hidungnya sambil berteriak, "Pengecut, apa kamu begitu takut duduk di sebelahku?" Nada keras terdengar di telinga semua orang. Semua orang bingung, bahkan Huang Pu Qingyun. Mereka terlalu berlebihan untuk bereaksi. Ledakan. Pang ini adalah orang gila di antara orang gila. Ketegangan bocah ini. Dia pertama kali mengancam Penatua Jiu dan sekarang dia menyebut Tuan Muda Sword Marquise Abode sebagai pengecut. Apakah dia sangat merindukan kematian? Penatua Jiu tidak membalas karena senioritas. Dengan kekuatannya, menyerang junior di depan semua orang akan sangat memalukan. Sementara Xie Tianyang adalah pemuda yang terburu-buru. Kamu pikir dia akan melepaskanmu setelah penghinaan publik ini? The Drifting Flowers Edifice tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika kamu akhirnya mati. Iris Overseer memegangi dahinya, Peony Overseer menghela nafas. Chu Qingcheng menggertakkan giginya dengan kepalan tangan yang erat. Dia gatal untuk mencabik-cabiknya. Bocah busuk ini dia lagi berpikir dengan ototnya. Murid Vicious Pilking dan murid Merrywoods menikmati pertunjukan dengan senyum dingin. Gedung Lord Chu, ini terlalu berlebihan bahkan jika kamu mengandalkan Regent Estate. Apakah kamu sangat ingin meremehkan Sword Marquise Abode? Jian Suifeng mendengus marah saat tubuhnya memancarkan kekuatan. Chu Qingcheng bergegas untuk meredakan kesalahpahaman. Tolong tenang, tetua ke-8. Ini adalah kesalahpahaman. Anak ini berbicara tanpa berpikir. Aku akan menangani ini secara pribadi. Chu Qingcheng memelototi Zuo Fan dan memarahi, "Song Yu, tunggu apa lagi?" "Maaf." Senyum kecil tersungging di bibir Zuo Fan saat dia melihat punggung Xie Tianyang. Menggigil, Xie Tianyang berbalik dengan tersentak, menatap Zuo Fan dengan marah, tetapi juga terkejut. Dia kemudian berjalan di depan Zuo Fan. "Tuan Muda Xie, tolong. Dia hanyalah seorang anak kecil, tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya." Chu Qingcheng gugup, namun Yuan Qi berkumpul di telapak tangannya. Dia tidak punya pilihan selain ikut campur jika Xie Tianyang bergerak untuk membunuh. Xiao Dandan melompat di depan Zuo Fan saat dia dengan gugup berkata, "Tuan Muda Xie, dia adalah tunanganku, salah satu dari bangunan bunga melayang. Kesalahannya akan ditangani oleh Drifting Flowers Edifice. Tolong jangan biarkan amarah mengendalikanmu." Mengabaikannya, Xie Tianyang hanya dengan tenang berjalan ke meja Zuo Fan. Namun, di luar dugaan semua orang, keduanya tidak saling menyerang. Xie Tianyang baru saja mendaratkan pantatnya di kursi di sebelah Zuo Fan dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri sebelum meneguk gelasnya. Kemudian,
Menatap wajah Zuofan, tidak sepenuhnya yakin saat dia tertawa. Hahaha, anggur yang enak. Tentu saja, anggur Drifting Flowers Edifice dibuat oleh para wanita muda dan menawan. Karena kamu di sini, saudara, mari kita minum-minum. Zuofan mengisi cangkirnya dan Xie Tianyang mengangguk, duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mata semua orang menonjol keluar dari rongganya. Bahkan Jian Suifeng tercengang. Kemarahan sembrono Xie Tianyang berkobar bahkan sebelum orang-orang seperti Huang Pu Qingyun dari Regent Estate. Mengapa dia dengan santai minum anggur dengan seorang pria yang baru saja mengutuknya? Dia tidak mengerti, yang lain terlebih lagi. Setelah pertunjukan dipotong, yang lain tercengang. Chu Qingcheng juga tercengang, tangannya rileks. Dia tidak dapat memahami trik apa yang dilakukan Zuofan untuk menenangkan kemarahan Tuan Muda Sword Marquise Abode. Xie Tianyang, bukankah kamu mengatakan duduk di meja itu di bawahmu? Huang Pu Qingyun kecewa saat dia berbicara dengan dingin. Tertawa, Xie Tianyang menepis celaannya. Aku tahu, tapi tidak dengan saudara yang aku hargai. Xie Tianyang dan Zuofan mendentingkan gelas seperti teman minum. Jian Suifeng dengan canggung duduk di sebelah Xie Tianyang, tidak cukup mampu untuk memeluk tuan mudanya. Te Tianyang, kamu. Hahaha, tetua ke-8, duduk. Berbagi meja dengan saudara ini tidak akan mempermalukan Sword Marquise Abode sedikitpun. Xie Tianyang melambaikan tangannya, menarik Jian Suifeng untuk duduk. Jian Suifeng menyaksikan Zuofan, bingung. Melihat perdamaian dipulihkan, Chu Qingcheng juga santai. Matanya yang cantik mendarat di Zuofan dengan rasa terima kasih. Zuofan mengangkat gelas untuk menghormatinya dan mengangkat alisnya. Chu Qingcheng memelototinya tetapi mereka tidak marah. Itu sama seperti ketika seorang kakak memukul kepala adik laki-lakinya, sebuah ketukan cinta. Qingcheng. Mata Huang Pu Qingyun menjadi dingin, sangat kesal dengan tindakan Zuofan yang menyebarkan konflik antara Drifting Flowers Edifice dan Sword Marquise Abode. Namun, Chu Qingcheng tidak menyadarinya. Jadi, dia mendesak, Qingyun, sulit untuk mengumpulkan ke-7 rumah sebelum pertemuan 100 pil, seperti yang kamu lihat. Jadi, jangan terlalu keras pada Tuan Muda Xie. Petik 2. Hahaha, bagaimana bisa? Aku datang karena kamu. Petik 2. Matanya berkedip, Huang Pu Qingyun berbicara, mari kita mulai. Sekarang semua rumah ada di sini. Mari kita selesaikan masalah antara Drifting Flowers Edifice dan Pilking Hall. Chu Qingcheng senang. Dengan Regent Estate berdiri di sini, anjing tua itu harus menyerahkan penawarnya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Vicious Pilking juga mengantisipasi ini. Tepuk tangan. Saat tepukan keras, semua orang menoleh ke Chu Qingcheng. Dia tersenyum dan menatap Vicious Pilking. Pada kesempatan ini, dengan ke-7 rumah berkumpul di sini, aku ingin semua orang menjadi saksi atas satu masalah aku. Dia menatap Vicious Pilking dengan tatapan dingin. Yan Song, sekarang saatnya untuk mengakhiri dendam kita, hari ini. Hahaha, apa dendammu? Bicara tentang? Aku tidak mengerti. Apakah aku mungkin muncul tanpa diundang? Vicious Pilking mengelus jenggotnya. Menyipitkan mata, Chu Qingcheng melanjutkan. Yan Song, berhenti berpura-pura. Para tetua dari 7 rumah ada di sini, dan begitu juga Tuan Muda kedua Regent Estate. Kamu tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kamu menyerahkan penawar dari Rainbow Cloud Palm. Iris Overseer dan Peony Overseer juga berdiri, siap untuk menyerang pada saat itu juga. Yang lain diam,
menyaksikan peristiwa yang terjadi. Mereka tahu tentang dendam di antara mereka sejak lama. Namun kali ini, Drifting Flowers Edifice mengundang Regent Estate untuk menengahi dan menekan Pilking Hall. Vicious Pilking tidak punya pilihan selain mematuhi di hadapannya. Namun, tepat ketika Tuan Muda kedua harus berbicara, dia tetap diam luar biasa. Orang-orang mengabaikan Chu Qingcheng, dan Vicious Pilking mengalihkan pandangan mereka ke Qingcheng. Karena mereka semua tahu, dialah yang memiliki keputusan akhir. Siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang gagal dan siapa yang menang, semua ada di pundak orang ini. Huang Pu Qingyun tersenyum ke arah Vicious Pilking. Hahaha, Elder Yan, jika kamu benar-benar meracuni murid Drifting Flowers Edifice, tidak ada salahnya memberikan penawarnya dan tetap ramah. Hehehe, Tuan Muda kedua benar. Terkekeh, Vicious Pilking menangkupkan tangannya ke Huang Pu Qingyun, tetapi matanya yang seram menatap tepat ke arah Chu Qingcheng. Aku memang telah menyakiti pengawas kamu. Tetapi aku tidak dapat memberikan penawarnya. Yan Song, keberanianmu, kamu bahkan tidak akan mendengarkan Estate Regent? Apakah aku harus mengganggu Yang Mulia agar kamu membatalkan masalah ini? Chu Qingcheng berteriak. Tapi Huang Pu Qingyun dengan ringan melambaikannya. Yang Mulia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk memikirkan kita, 7 rumah. Bahkan setelah apa yang terjadi di kota Windegaze antara Pavilion Naga Terselubung dan Lembah Neraka, Yang Mulia menegur mereka berdua. Bukan hanya mereka, bahkan rumah-rumah lain pun diberi peringatan. Kota Windegaze kini telah menjadi area terlarang bagi kami. Ketika Huang Pu Qingyun menunjukkan hal ini, tetua kelima Long Jiu dan Lembah Neraka mulai saling melotot. Zuo Fan mencibir ke dalam, tahu kemana arahnya. Agar Regent Estate menyatukan 7 rumah, mereka harus memiliki semua urusan rumah di bawah kendali mereka. Bukankah akan menjadi boneka belaka sebagai pemimpin 7 rumah jika rumah-rumah lain beralih ke kaisar untuk mediasi? Mereka bergerak cukup cepat dalam hal meraih kekuasaan. Jadi ini adalah ambisi sebenarnya dari Regent Estate. Mata Zuo Fan berkilat dingin. Chu Qingcheng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Qingyun, kamu benar. Tapi anjing tua ini. Serahkan padaku. Huang Pu Qingyun menahan tangannya dan berbicara kepada Vicious Pilking. Penatua Yan, mengambil sikap kamu saat ini sama saja dengan meremehkan Regent Estate. Apakah kamu tidak melihat aku duduk di sini? Hahaha, Tuan Muda kedua salah paham. Sebenarnya, aku tidak bisa memberikan penawarnya. Raja Pil jahat menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tapi, bukankah seharusnya apa yang dicuri pencuri itu dikembalikan terlebih dahulu? Apa maksudmu? Huang Pu Qingyun mengangkat alis, suaranya aneh. Menyeringai, Vicious Pilking memandang Chu Qingcheng dengan curiga, berbicara dengan senyum licik, Edifice Lord Chu. Aku yakin kamu belum melupakan iblis itu, Chu Qingtian. Kurung siku tutup. Menggigil, air mata menggenang di Chu Qingcheng saat dia mengepalkan tinjunya. Kemarahan tak berdasar dan niat membunuh yang meluap melonjak. Orang-orang terkejut menyaksikan Chu Qingcheng begitu lepas kendali untuk pertama kalinya. Mencibir, Vicious Pilking menambahkan, Drifting Flowers Edifice pernah mengirim iblis itu, Chu Qingtian, untuk menjadi muridku. Aku menemukan dia cerdas dan menyampaikan beberapa ajaran aku. Pada akhirnya, dia mencuri formula penawar racun Rainbow Cloud Palm. Kekuatannya kurang saat memurnikannya dan mati, sementara juga meracuni banyak pengawas dalam prosesnya. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahanku? Ya,
Dia adalah kakak laki-laki seniorku yang dimaksudkan untuk mewarisi warisan tuannya. Tapi dia didorong oleh delusi keagungan dan mengkhianati kita meskipun hubungan baik kita. Dia mendapatkan gurun pasirnya yang adil ketika dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia buta untuk percaya bahwa dia bisa memperbaiki penawarnya, hanya untuk gagal. Yan Fu mengejek mereka sekarang. Satu-satunya hal yang aku kagumi dari kakak laki-laki aku adalah bakatnya dalam alkimia. Adapun karakter moralnya, dia terlalu sombong, membalas rasa terima kasih dengan permusuhan dan menyakiti gedung bunga melayang. Bisa dikatakan dia kurang ajar. Diam. Kemarahan Chu Qingcheng berkobar dan matanya memerah saat dia melihat kejahatan pasangan. Yang lain tersentak ketakutan. Melemparkan tatapan menghina padanya, Vicious Pilking mendengus, "Tuan muda kedua, jika ini terjadi di Regent Estate, maukah kamu memberi mata-mata kamu penawarnya?" "Kamu benar." Huang Pu Qingyun mengangguk. Mata semua orang tertuju padanya dalam sepersekian detik. Itu adalah Drifting Flowers Edifice yang memintanya. Jadi apa yang dia lakukan untuk bertahan di Pilking Hall? Hanya Zuo Fan yang tahu ini akan datang, dengan tenang mencicipi anggur yang enak. Tuan muda kedua, ada alasan di balik masalah ini. Pada saat itu, Pilking Hall menyerang edifice Lord kita. Pengawas Iris bergegas menjelaskan. Tetapi Vicious Pilking memotongnya. Ada banyak argumen di antara 7 rumah. Tetapi apakah Garner ini mengirim mata-mata ke rumah lain? Tanda tanya. Mengikuti kata-kata kamu, bukankah itu membuat lembah neraka dipenuhi dengan orang-orang paviliun naga terselubung? Dan paviliun naga terselubung penuh dengan mata-mata lembah neraka juga? Para tetua mulai mengangguk mendengarnya. Dalam kasus pertengkaran kecil, mereka diselesaikan secara terbuka. Mengirim mata-mata terlalu merendahkan dan memalukan untuk martabat 7 rumah. Pengawas Iris bingung sementara Chu Qingcheng hampir hilang dalam kemarahannya. Matanya menunjukkan kebencian terhadap Yan Song, ingin memakannya hidup-hidup. Cukup, karena aku dan sesepuh rumah ada di sini, aku akan menjadi hakim dan kamu saksi dalam menyelesaikan keluhan ini. Teriakan Huang Pu Qingyun menenggelamkan pertengkaran kedua belah pihak. Semua orang mengangguk. Huang Pu Qingyun menoleh ke Vicious Pilking, di mana Yan Song menangkupkan tangannya. Aku menyerahkan segalanya di tangan tuan muda kedua. Beralih ke Chu Qingcheng, dia menghela nafas kasar dan mengangguk. Huang Pu Qingyun datang atas permintaannya dan percaya bahwa dia akan berpihak pada Drifting Flowers Edifice. Mata Huang Pu Qingyun berkedip senang. Dengan kedua belah pihak sepakat, maka aku akan menyatakan putusan aku. Jangan dibantah atau itu akan berarti tantangan bagi Regent Estate. Ya, Chu Qingcheng dan Vicious Pilking mengangguk. Bagus. Penatua Yan, kamu harus memberikan penawar Rainbow Cloud Palm ke gedung bunga melayang? Huang Pu Qingyun berteriak dan Chu Qingcheng senang. Tapi Huang Pu Qingyun melanjutkan dengan nada dingin. Namun, Drifting Flowers Edifice adalah yang pertama salah. Agar adil, Penatua Yan dapat memilih salah satu item dari Drifting Flowers Edifice sebagai kompensasi. Hal ini menyebabkan kejutan luas. Semua orang tahu apa yang paling diinginkan Yan Song. Drifting Flowers Edifice menolak untuk menawar harta ini dengannya. Atau mereka sudah lama memperdagangkannya. Putusan Huang Pu Qingyun terdengar adil, tetapi condong ke arah Yan Song. Dalam sekejap, mereka semua mengerti, mengedipkan mata mereka dari satu ke yang lain. Chu Qingcheng bahkan lebih terkejut. Dia memperhatikan senyum licik Yan Song dan menyadari bahwa itu adalah jebakan selama ini.
Mereka merencanakan ini dari awal. Putusan Tuan Muda kedua adalah adil. Aku sepenuhnya setuju. Vicious Pilking tertawa. Kalau begitu aku tidak akan malu dan memilih Body Root. Tidak mungkin. Chu Qingcheng mendengus. Harta suci gedung bunga hanyut tidak akan menjadi milikmu. Qingcheng, kamulah yang memintaku untuk menengahi. Aku telah memberikan putusan aku dan sekarang kamu menolak? Apakah kamu mengejek aku? Huang Pu Qingyun menggonggong. Semua orang tahu Huang Pu Qingyun tidak datang untuk membantu Chu Qingcheng, tapi Pilking Hall. Dengan alasan ini, Regent Estate melaju sendiri antara Pilking Hall dan Drifting Flowers Edifice. Jika Drifting Flowers Edifice tidak menyerahkan Body Root, mereka tidak hanya harus menghadapi Pilking Hall, tetapi juga Regent Estate yang ditakuti dan perkasa, yang terkuat dari 7 rumah. Jika Regent Estate pindah, tidak ada rumah lain yang berani membantu Drifting Flowers Edifice. Sebelum Drifting Flowers Edifice bisa mengusir serigala ganas, mereka membawa seekor harimau. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Chu Qingcheng memelototi Huang Pu Qingyun dengan air mata di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menjadi harapan terakhirnya, kekasih masa kecilnya, akan mengkhianatinya dengan kejam. Pengawas Iris dan pengawas Peony sangat marah, memelototinya dengan kebencian yang pahit. Yang paling mereka benci sekarang adalah Huang Pu Qingyun, si pengkhianat. Seolah tidak dapat menatap mata mantan kekasihnya, Huang Pu Qingyun menoleh dan menghela nafas. Qingcheng, jangan terlalu keras kepala. Ini semua demi gedung bunga melayang. Petik 2. Omong kosong. Apa yang tersisa dari bangunan bunga melayang jika akar bodi hilang? Kemarahan Peony Overseer berkobar dan mengutuknya. Bagaimana kamu akan menyebut diri kamu gedung bunga melayang jika semua orang mati? Huang Pu Qingyun mendengus, kami sepakat sebelumnya, untuk tidak menentang keputusan aku. Terima atau menderita murka Regent Estate? Pengawas Peony menjadi bisu, Chu Qingcheng dan pengawas Iris jatuh dalam keputusasaan. Namun, cibiran bergema di sekitar, Tuan Muda Huang Pu, jika telingaku tidak mengecewakanku, kamu bilang kamu datang untuk menengahi dan membiarkan para tetua bersaksi. Sekarang setelah kamu memberikan putusan kamu, bukankah giliran para tetua untuk menilai keadilannya? Ini mengejutkan semua orang, berbalik untuk menemukan pria kurang ajar yang berani mengikuti Regent Estate. Orang-orang melihat Zuo Fan dengan santai memegang gelasnya sambil meminum anggurnya. Dia tidak terlihat takut sama sekali, baru saja bertanding melawan Huang Pu Qingyun. Kamu berani menyela masalah antara Drifting Flowers Edifice dan Pilking Hall? Huang Pu Qingyun melotot. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan memeluk Xiao Dandan. Mengangkat alis mengejek pada Huang Pu Qingyun, aku sekarang adalah bagian dari Drifting Flowers Edifice dan memiliki hak untuk berbicara untuk itu. Apa hak sialan yang kamu miliki untuk mengatakan omong kosong? Kurang ajar. Kemarahan Huang Pu Qingyun mengakibatkan melepaskan kekuatannya, meluncurkan serangan-serangan telapak tangan secara tiba-tiba. Bahkan Zuo Fan tidak akan berani mengambil telapak tangan yang didukung oleh lapisan kedua dari kultivator surga mendalam. Namun, dia tidak terlihat sedikit pun khawatir. Dia tahu seseorang akan menyelamatkannya. Sebuah pita sutra putih menangkap telapak tangan. Dia berbalik untuk melihat Chu Qingcheng yang dingin menatap ke belakang. Qingcheng, apa artinya ini? Apakah kamu melanggar perjanjian? Huang Pu Qingyun menyipitkan mata. Chu Qingcheng meludah dengan gigi terkatup, kata-kata Song Yu benar. Tuan Muda kedua telah memberikan putusannya dan sekarang giliran para tetua untuk menilai keadilannya.
Aku yakin tuan muda kedua yang hebat adalah orang yang menepati janjinya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Huang Pu Qingyun mendengus marah. Baiklah, biarkan para tetua memutuskan. Kekuatannya menyala dan pita sutra putih di tangannya tercabik-cabik saat dia kembali ke tempat duduknya. Matanya yang dingin bersinar di atas kerumunan. Katakan, apakah keputusan aku benar, atau salah? Hati semua orang direnggut. Mereka menggelengkan kepala lalu menatap Zuo Fan. Apakah menantu gedung bunga hanyut harus bertindak sejauh ini untuk mereka? Sekarang kamu melempar bola ke pengadilan kami. Tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang membuat Bupati marah? Bersenang-senang sejenak, sesepuh kelima lembah neraka berdiri sambil tertawa. Hahaha, putusan tuan muda kedua memang adil. Aku tidak keberatan. Penatua kelima bijaksana. Tuan muda kedua, aku yang kedua dia. Vicious Pil King tersenyum pada Huang Pu Qingyun. Setelah melihat tatapan mata peoni overseer yang memukau, kemudian Huang Pu Qingyun, Lin Zitian dari Mary Woods menangkupkan tangannya. Aku menerima sepenuhnya keputusan tuan muda kedua. Huang Pu Qingyun mengangguk senang dan pengawas peoni bersiap untuk meledak. Tidak ada orang yang layak. Mereka tidak berbicara manis dan kemudian meninggalkan kamu di saat kamu membutuhkan. Kamu bermuka dua. Aku tidak akan pernah melupakan ini, Lin Zitian. Mata pengawas peoni terbakar dengan api kemarahan yang menjulang tinggi. Napasnya terengah-engah dalam upaya putus asa untuk menahannya. Sementara itu, Lin Zitian hanya menghindari tatapannya. Seperti yang terjadi, 3 dari 7 majelis menyetujui putusan Huang Pu Qingyun. Hanya satu lagi yang dibutuhkan untuk memahatnya. Drifting Flowers Edifice sepenuhnya menentangnya, tetapi bahkan mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Terdorong ke dinding, tidak ada tetua yang ingin jatuh di samping gedung bunga melayang dan menyinggung Regent Estate. Huang Pu Qingyun tersenyum senang saat melihat wajah masam Chu Qingcheng. Dia menoleh ke Long Jiu, selanjutnya Penatua Jiu dari Paviliun Naga terselubung. Nyatakan pendirianmu. Mengambil napas dalam-dalam, Long Jiu memikirkannya. Dia melihat tatapan penuh harapan Chu Qingcheng dan arogansi Huang Pu Qingyun yang menjulang. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya. Tuan muda kedua, aku juga percaya kamu adalah rekan. Chu Qingcheng pucat pasi dan Huang Pu Qingyun berseri-seri karena bahagia. Kemudian Zuo Fan mengerucutkan bibirnya, dengan santai berkata, Kakek Jiu, pilih kata-katamu dengan bijak. Persetan, Pang ini mengancam Penatua Jiu, lagi. Nada suara Zuo Fan datar, tetapi semua tahu artinya. Yang mengejutkan orang-orang yang hadir adalah keberaniannya untuk tidak menghormati Long Jiu lagi dan lagi. Dia mungkin junior Long Jiu, tetapi melakukannya untuk kedua kalinya menguji kesabaran Paviliun Naga terselubung. Jika Long Jiu tidak menyerang, itu akan menjadi penghinaan terhadap reputasi mereka. Hehehe, Long Jiu, kamu telah dicaci maki sekali lagi oleh seorang junior tetapi masih tidak melakukannya. Membalas, sepertinya kamu memiliki temperamen yang lembut. Tetua kelima lembah neraka mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Long Kui dan Long Jie memelototi Zuo Fan. Meskipun Long Jiu tidak peduli, semua fokusnya adalah pada apa yang harus dikatakan selanjutnya. Melihat Zuo Fan lagi, dia memperhatikan tekad yang dalam yang disembunyikan matanya. Long Jiu kemudian menggertakkan giginya. Baiklah, aku akan bertaruh. Tuan muda kedua, aku yakin kamu sebagian. Drifting Flowers Edifice mungkin yang pertama salah.
Tetapi mengambil harta berharga mereka dari mereka sama dengan memotong masa depan mereka. Tidak ada bedanya dengan menghancurkan mereka. Long Jiu menangkupkan tangannya dan berteriak. Meskipun kepalanya basah oleh keringat. Kata-katanya menamparkan wajah Regent Estate. Sikapnya akan berdampak besar pada cara Regent Estate memperlakukan Paviliun Naga terselubung di masa depan. Tapi dia lebih percaya pada Zuo Fan. Dia melihatnya dengan matanya sendiri di Windegaze City. Setiap keputusan Zuo Fan selalu benar. Terkejut di luar dugaan, tidak ada yang melihat ini datang. Ini tidak hanya berpihak pada Drifting Flowers Edifice, tapi juga melawan Regent Estate. Chu Qingcheng dan dua pengawas lainnya mengucapkan terima kasih berulang kali. Long Jiu tersenyum pahit saat dia merosot di kursinya. Dia tidak tahu apakah ini akan menjanjikan berkah, atau mendatangkan malapetaka. Huang Puqingyun mengabaikan Long Jiu dan menatap Zuo Fan. Dia membuat Grand Elder Jiu mengubah keputusannya. Siapa dia sebenarnya? Memang, Huang Puqingyun menemukan bahwa Long Jiu telah memutuskan untuk meninggalkan bangunan bunga yang melayang. Namun, beberapa kata dari Zuo Fan itu membuat Paviliun Naga terselubung melawan Regent Estate. Siapa nama Tuhan dia? Dia memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada aku. Bahkan, dia bukan satu-satunya yang memperhatikan. Semua orang di sana menyadari hal ini tetapi memilih untuk tidak mengungkapkannya. Namun mata mereka tidak pernah meninggalkan Zuo Fan. Terkekeh di dalam, Zuo Fan terus minum dengan Xie Tianyang seperti sahabat. Bagaimana dengan tempat tinggal pedang Markise? Apa pendapat kamu? Huang Puqingyun mengalihkan pandangannya yang dingin ke Jian Suifeng. Namun Xie Tianyang menepuk Jian Suifeng sebelum dia bisa bangkit dan tertawa. Penatua ke-8, biarkan aku yang menangani ini. Tianyang, ini menyangkut masa depan dari Sword Markise Abode. Kamu harus, aku tahu. Xie Tianyang melambaikan peringatannya, mencibir pada Huang Puqingyun dengan miring lihat, lalu bersulang dengan Zuo Fan lagi. Nak, aku merasa kamu sangat akrab. Apakah kamu benar-benar menantu Drifting Flowers Edifice? Yep, memutar matanya, Zuo Fan tidak tahu apa yang dia lakukan dan mengangguk. Hehehe, buktikan dengan mencium istrimu. Xie Tianyang tertawa sambil menunjuk Xiao Dandan. Dia menjadi merah padam dalam sekejap, jantungnya berpacu, melaju 1 mil per menit, dan mencuri pandang ke Zuo Fan. Yang terakhir memelototi Xie Tianyang dan mengutuk dengan lembut, apa yang kamu mainkan, Pang? Mau bertarung? Xie Tianyang baru saja berkata, hei sekarang, aku tahu kamu menginginkan bantuanku. Jadi lakukan apa yang aku katakan atau aku tidak tahu pihak mana yang harus aku pilih. What? Ini membuat semua orang berpegang pada napas mereka. Jian Suifeng hampir meledak. Di saat kritis ini, ketika satu kata bisa menentukan masa depan rumah mereka, dia bermain-main. Tianyang, Jian Suifeng berteriak. Penatua ke-8, percayalah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Xie Tianyang menunjukkan pandangan meyakinkan. Jian Suifeng belum pernah melihatnya terlihat begitu serius. Dia akhirnya mengangguk dan memilih untuk mempercayai murid ini. Dia tidak akan memberatkan rumah karena permainan, kan? Baik, Xie Tianyang. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan ingin sekali menghapus seringai itu dari senyum Xie Tianyang. Wajahnya, dengan tinjunya. Tapi dia memilih untuk bertahan, melotot padanya, aku akan mematuhi perintahmu. Zuo Fan memeluk Xiao Dandan dan Friends mencium gadis itu di depan semua orang. Pikiran Xiao Dandan menjadi kosong.
Ketika dia melihat senyum Xie Tinayang yang sangat senang, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, mesum, apa yang membuatmu senang? Jika kamu menginginkan seorang wanita, carilah wanitamu sendiri. Hahaha, aku sudah punya, tahu. Begitu aku memberitahunya, dia akan membencimu selamanya. Xie Tianyang tertawa dan menamparkan meja dengan gembira. Semua orang menyaksikan Tuan Muda Sword Marquise Abode dengan linglung. Mereka tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi satu hal yang pasti. Keduanya saling mengenal. Sementara itu, hanya Zuo Fan yang tahu bahwa yang dia maksud adalah Sue Ningxiang. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas, tentukan pilihanmu. Baiklah, saudara. Aku memilihmu. Xie Tianyang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menoleh ke Huang Pu Qingyun dan mengejek dengan alisnya, Tuan Muda kedua. Aku benar-benar menyangkal apa yang kamu sebut keadilan. Itulah mengapa Sword Marquise Abode percaya bahwa keputusanmu salah. Huang Pu Qingyun mengepalkan tangannya dengan marah. Matanya bosan melalui Xie Tianyang. Kamu punya empedu. Tunggu saja. Xie Tianyang mengangkat kepalanya dengan percaya diri, siap untuk melawan. Dengan ini, putusannya seri. Chu Qingcheng sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Xie Tianyang. Dia kemudian berkata kepada Huang Pu Qingyun, karena putusan Tuan Muda kedua tidak dapat memperoleh persetujuan tetua 7 rumah, itu diveto. Siapa yang mengatakan itu? Apakah kamu lupa tentang kami, Regent Estate? Huang Pu Qingyun mendengus. Hehehe, aku belum pernah mendengar memberikan vonis dan voting juga. Suara Bupati Estate tidak sah sejak awal. Zuo Fan mencibir. Menggertakkan giginya, Huang Pu Qingyun memelototinya. Jika dia membunuh Zuo Fan ketika dia memiliki kesempatan, Violet Dragon Pavilion dan Sword Marquise Abode akan abstain dan Drifting Flowers Edifice akan dengan mudah jatuh. Brengsek sialan, aku akan membunuhmu sendiri. Huang Pu Qingyun melotot membunuh Zuo Fan. Zuo Fan memperhatikan dan tersenyum. Jika Tuan Muda kedua tidak puas dengan kesimpulan ini, aku punya proposisi. Penatua Yan memberikan penawarnya dan dia bebas mengambil apa saja dari Drifting Flowers Edifice, selain body root. Tidak, hanya body root yang penting bagi aku. Vicious Pill King mengusap lengan bajunya dengan marah. Zuo Fan mengangkat sudut mulutnya seolah-olah dia mengharapkan ini. Itu mungkin tidak masuk akal seperti yang kamu pikirkan. Hanya saja kamu tidak dapat memilikinya dengan mudah. Itu semua akan tergantung pada kamu. Apa yang kamu maksud? Vicious Pill King bertanya. Sederhana. Pertemuan 100 pil akan segera dimulai dan hadiahnya adalah akar bodi. Pemenang akan memiliki semua hak untuk mengklaimnya. Baiklah. Mari kita lihat apakah ada yang bisa menandingi skill alkimiaku. Hahaha. Vicious Pill King terkekeh, mengira dia memilikinya di dalam tas. Huang Pu Qingyun bergumam sebentar lalu setuju. Sementara Chu Qingcheng dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Siapa yang bisa mengalahkan Vicious Pill King dalam alkimia? Itu tampak seperti penyelamat bagi Drifting Flowers Edifice, tapi sepertinya tidak membuat banyak perbedaan dari sebelumnya.